Bismillahirrahmanirrahim. La'in ta'adanna rabbukum la'in sakartum la'azidannakum wa la'in kafartum in adzabi lasadid. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati para kesepuhan dan tokoh masyarakat Kapling Budaya RT 01 RW 14 yang berbahagia. Pertama-tama kami memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah bahwa berkat rahmat dan hidayahnya pada hari yang berbarokah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Maulid ibunda kami tercinta, yaitu Ibu Hajah Khadijah binti Bapak Nawi almarhum, sekaligus tasakuran keluarga besar dan memperingati Isra Mi'raj pada tahun ini. Kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan hadirannya, dan kami sekeluarga memohon doa agar kami beserta keluarga selalu diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, serta dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kami sebaliknya juga memohon doa kepada seluruh hadirin, semoga semua yang hadir selalu diberikan ampunan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas seluruh keluarga dan kepada seluruh adik-adik yatim piatu, mohon dalam acara ini dapat menerima dengan gembira. Mudah-mudahan hal ini akan lebih meningkat lagi di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang sudah nanti menempati duduk semula ya adik-adik ya. Yuk kami persilakan. Mohon didoain ya. Ayo adik-adik, kalian baris adik-adik.
Untuk kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, itulah acara inti yang telah kami laksanakan. Sekali lagi kami mohon doanya dari adik-adik, mudah-mudahan dalam perjuangan selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu kita semua mendapat keselamatan. Demikianlah kami atas nama pengacara barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon diperkenan dimaafkan selebar-lebarnya. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lingkungan RW 014 untuk mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk Ibunda Haji Ijah Khadijah almarhumah. Nanti akan ada tausiah dan diawali oleh Kauri Internasional yang seperti ini. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة الأرواح آبائه وأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها صلى الله عليه وإلى حضرة الشيخ أبو الحسن الشريف كبير الرفع وإلى حضرة الشيخ كل ولي وولية في البنتم ولعمنا ولعماتنا ولأستاذ أستاذنا ولمن له حق علينا ولمن له أحسن إلينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum pembacaan suci Al-Quran, mari kita simak bersama sambutan atau sepatah dua patah kata perwakilan dari keluarga Bapak Haji Oman Dasyaputra. Untuk itu kami persilakan Bapak Haji Mali Suryat. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati para kesepuhan Kapling Budaya, yang kami hormati keluarga besar Kabawa dan keluarga besar Kabalung yang telah hadir, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur, alhamdulillah telah hadir ke tengah kita. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Haji Ustadz Rajib Pandi Abdul Bakar yang telah hadir juga, dan seluruh warga Kapling Budaya serta para undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama bersilaturahmi dalam rangka tasyakuran orang tua kami tercinta Bapak Haji Oman Dasyaputra dan hol nenek kami tersayang Ibu Haji Ijah Hadijah almarhum. Hadirin yang kami hormati, acara ini merupakan bentuk penghormatan, penghargaan dan doa bersama mengingat salah satu orang kami sudah berpulang terlebih dahulu. Semoga dosa-dosanya bisa diampuni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga memohon doa restu Bapak dan Ibu hadirin semuanya, karena acara syukuran ini bisa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada orang tua kami, terkhusus Bapak Haji Oman Dasyaputra. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan keluarga besar, terutama keluarga besar Kapling Budaya, ada Pak RW, ada PRT dan keluarga yang lainnya. Alhamdulillah orang tua kami sehat walafiat, insyaallah nanti normal seperti sedia kala. Kemudian kami mewakili keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak telah bisa hadir di acara ini, meluangkan waktunya. Kemudian juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penerimaan penyambutan tentunya masih banyak kekurangan. Kemudian setelah itu kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Mali yang telah mewakili orang tuanya yaitu Bapak Haji Oman Dasyaputra. Baik, ini kita dalam pada saatnya, yaitu kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Qori internasional dari Aceh, yaitu Bapak Haji Rajib Pandi Abu Bakar. Untuk beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن كذبت ثمود وعاد والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صلى الله وسلم على النبي سيدي محمد أجمعين سندني صلى الله وسلم محمد وآله وصحبه أجمعين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Quran yang luar biasa. Tidak beda lagi ibu-ibu ya, karena beliau adalah Kori nasional. Syukur alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara ini. Semoga kita bisa menyimak bersama, yaitu tausiah dalam rangka syukuran keluarga besar Haji Oman Desa Putra dan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kiai Abdul Ghafur. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatir, tokoh masyarakat, tokoh agama selingkungan Komplek Puri Raya. Tidak saya sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan semuanya ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus pada kori kita dari Aceh, urut yang klop itu wakas insawera. Wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Oman yang pada kesempatan ini beliau bertindak sebagai sahibul hajah, mengimplementasikan rasa syukurnya karena beliau diberikan
pulih. Mudah-mudahan bisa sehat seperti semula. Di dalamnya juga sekaligus diadakan haul ibunda tercinta almarhum Ibu Hajah Ijah Khadijah binti Nawi. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita urip ning alam dunia iki nanarong perkara sing ora bisa dipungkiri. Sanajan jadi wong sugih, sanajan jadi wong miskin, arep pejabat atau arep rakyat, pangkat dan jabatan nggak ngaruh. Dua perkara ini pasti datang. Yang pertama mati, yang kedua tua. Kalau nggak mati tua, kalau nggak tua mati, ya kan? Dua, hei, roro. Lamun ora mati tua, lamun ora tua mati. Dipanjangkan umurnya tua, dipendekin umurnya mati. Maka ibu bapak nanti kalau pulang ada yang tanya, yang ceramah siapa? Kiai Apung, Kiai Haji Gofur. Ceramahnya apa? Roro doang, mati baru tua. Yang dipanjangkan umurnya tua. Wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Sawer gaji mali. Bagian kita bilang kesing open apa langganan pun tuh ya waduh duren man faman amiru wa nakishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, nunakisu fil khalqi, nanti akan dikembalikan bentuk kejadiannya. Bu, ibu, waktu kita pertama lahir itu tidak bergigi, metik, udah tua hilang giginya. Waktu masih kecil, ketika bayi nggak bertenaga kita. Sudah tua hilang pula tenaga kita. Makanya sing tua-tua ki kudu rumase. Wis tua mah kudu ning pengajian, salat duhani, tahajudi, kodo salat, kodo puasa. Aja kieu wis tua memek apan bae. Iya memek apa? Salah. Make upan. Saya cerita Cipocok karo Ciracas. Wong kita sing ceramah. Jadi ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka timbul pertanyaan, siapa yang paling terbaik di antara kita? Yang paling terbaik adalah yang dipanjangkan usianya, yang dipanjangkan umurnya, semakin baik kelakuannya. Bu, ibu, semakin tua semakin bagus amal. Pak,
nyangkin tua nyangkin bagus aja nyangkin tua gapleh gapleh kalau mantu dadi baik mertua ini senyekel double 6 mudun digecek karo 65 iku mertua ditoding modal sinebah ya Allah ya. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup ini cuma 3 hari Pak. Hei, hidup kita ini cuma 3 hari, kemarin, hari ini, dan besok. Yang sudah kita lakukan kemarin harus dievaluasi hari ini. Maka siapa yang hari ini lebih baik ketimbang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Ukuran besok kita nggak tahu. Apa aku ngetelengahkan baik. Ukuran besok kita nggak tahu masih ada atau tidak. Barang jawab, iya Kang Haji sih mau musim mau mati ngedadak. Sing barang pengen mati mengedadak. Al mautu yati baktatan wal qabru sundukul amal. Aneh Pak Haji, wong wingi masih ngegawa motor bareng siki kerungu mati orang kering maning. Orang usah aneh wingi ngegawa motor siki mati, sing aneh mau wingi mati siki ngegawa motor. Aneh ya. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah Nabi yang ketika diuji oleh Allah, Nabi ini sampai gagal mendapatkan gelar ulul azmi. Semula Nabi ini akan diangkat oleh Allah menjadi ulul azmi, tapi karena nggak kuat. Siapa Nabi itu? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah, ibu bapak, orang kaya raya, seorang nabi turunan orang kaya. Ternyata pada saat itu kan ibu bapak, setan itu masih bisa bolak-balik langit bumi, bumi langit. Kalau sekarang setan udah gak bisa ke langit Pak, nongkrongnya di alun-alun barat. Setan sekarang udah gak bisa ke langit. Yang bisa bolak-balik langit bumi, bumi langit apa ini ada? Jadi langit bumi, bumi langit, langit bumi. Masya Allah, Masya Allah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Langit, bumi, bumi, langit, malaikat itu masih bisa bolak-balik sampai di. Bahkan di atas kepala kita ini, ibu bapak, ada malaikat jumlahnya 70.000. Maka saya tadi merinding ketika dikiran mulai dikit turun hujan. Ya Allah ya Rob, emang ini adalah pertanda malaikat turun. Di atas kepala kita ini ada 70.000 malaikat. Malaikat itu namanya malaikat sayyahin, lapor kepada Allah. Ya Allah ya Rob, persis di depan rumahnya Haji Oman ada orang lagi kumpul. Ngapain? Lagi pengajian haul sekaligus Isra Mi'raj dan tasyakuran. Kata Allah, sayyahin, kamu balik lagi ke sana, bawa rahmat dan maghfirah serta berkah ini. Jadi rahmat, berkah, maghfirah digotong oleh malaikat sayyahin, diturunkan di tempat ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Kang Haji Oman, Haji Gopur itu jadi tukang ceramah sembarang tahun 2001 sampai tahun 2025, tapi tembekan jen di sawah. Berkah harane berkah. Nah, kemudian di atas kepala kita
kita ini malaikat tuh ada 70.000. Ada sih ngomong gitu mah orang keteleng, mal keteleng. Makhluk Allah sing bisa ngilang pun tetelu. Siji malaikat, roro setan, telu wong sing duwe utang. Sing ngilang. Nah, Nabi Ayub alaihi salam orang kaya. Kemudian pada saat itu iblis datang kepada Allah. Kata Allah, ngomong begini, iblis, kamu tahu Ayub? Saya tahu Tuhan. Ayub itu orang kaya, tapi ibadahnya hebat kan? Bener. Ayub pada saat itu ibu bapak punya anak buah 500 orang. Karena Nabi Ayub tanahnya hektaran. Kalau istilah sekarang masing-masing diberikan kolektor. Tapi bukan itu saja, ternyata apapun kebutuh dari seluruh karyawannya itu ditutupi langsung oleh seorang Ayub alaihissalam. Penyantun anak yatim, penyantun janda miskin. Tapi ibadahnya tidak pernah tinggal. Kata Allah, yuk, iblis, kamu tahu Ayub? Tahu Tuhan. Ayub hebat kan? Orang kaya tapi ibadahnya rajin. Kata Islam. Bahkan di atas kepala kita ini, ibu bapak, ada malaikat jumlahnya 70.000. Maka saya tadi merinding ketika dikiran, mulai dikir turun hujan. Ya Allah ya Rob, emang ini adalah pertanda malaikat turun. Di atas kepala kita ini ada 70.000 malaikat. Malaikat itu namanya malaikat sayyahin, lapor kepada Allah, ya Allah ya Rob. Persis di depan rumahnya Haji Oman ada orang lagi kumpul. Ngapain? Lagi pengajian haul sekaligus Isra Mi'raj dan tasyakuran. Kata Allah, sayyahin, kamu balik lagi ke sana, bawa rahmat dan maghfirah serta berkah ini. Jadi rahmat, berkah, maghfirah digotong oleh malaikat sayyahin, diturunkan di tempat ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Kang Haji Oman, Haji Gopur kan jadi tukang ceramah sembarang tahun 2001 sampai tahun 2025. Tapi tembekan di sawah berkah harane berkah. Kemudian di atas kepala kita ini malaikat tuh ada 70.000. Ada sih ngomong gitu mah orang keteleng, mal keteleng. Makhluk Allah sing bisa. Bahkan di atas kepala kita ini ibu bapak ada malaikat jumlahnya 70.000. Maka saya tadi merinding ketika dikiran, mulai dikir turun hujan. Ya Allah ya Rob, emang ini adalah pertanda malaikat turun. Di atas kepala kita ini ada 70.000 malaikat. Malaikat itu namanya malaikat sayyahin, lapor kepada Allah, ya Allah ya Rob. Persis di depan rumahnya Haji Oman ada orang lagi kumpul. Ngapain? Lagi pengajian haul sekaligus Isra Mi'raj dan tasyakuran. Kata Allah, sayyahin, kamu balik lagi ke sana, bawa rahmat dan maghfirah serta berkah ini. Jadi rahmat, berkah, maghfirah digotong oleh malaikat sayyahin, diturunkan di tempat ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Kang Haji Oman, Haji Gopur kan jadi tukang ceramah sembarang tahun 2001 sampai tahun 2025. Tapi tembekan di sawah berkah harane berkah. Kemudian di atas kepala kita ini malaikat tuh ada 70.000. Ada sih ngomong gitu mah orang keteleng, mal keteleng. Makhluk Allah sing bisa ngilang pun tetelu. Siji malaikat, roro setan, telu wong sing duwe utang. Sing ngilang.
Nabi Ayub alaihi salam orang kaya. Kemudian pada saat itu iblis datang kepada Allah. Kata Allah, ngomong begini, iblis, kamu tahu Ayub? Saya tahu Tuhan. Ayub itu orang kaya, tapi ibadahnya hebat kan? Bener. Ayub pada saat itu ibu bapak punya anak buah 500 orang. Karena Nabi Ayub tanahnya hektaran. Kalau istilah sekarang masing-masing diberikan kolektor. Tapi bukan itu saja, ternyata apapun kebutuh dari seluruh karyawannya itu ditutupi langsung oleh seorang Ayub alaihissalam. Penyantun anak yatim, penyantun janda miskin. Tapi ibadahnya tidak pernah tinggal. Kata Allah, yuk, iblis, kamu tahu Ayub? Tahu Tuhan. Ayub hebat kan? Orang kaya tapi ibadahnya rajin. Kata iblis, Tuhan, nanti aku coba ya Ayub. Silahkan kalau kamu bisa. Akhirnya Nabi Ayub, saudara hadirin, diuji oleh Allah. Rumah tinggalnya termasuk gudang perusahaannya semuanya habis kebakaran. Begitu kebakaran, seluruh masyarakat bilang sama Nabi Ayub, Ayub, rumahmu kebakaran, gudangmu kebakaran, pabrikmu kebakaran. Apa Ayub? Allah, 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 Allah. Ayub selalu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masyarakat datang, Ayub, rumahmu kebakaran, gudangnya kebakaran, pabriknya kebakaran, hancur semua Ayub. Apa jawab Ayub? Jawab Ayub, alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Ya Allah, terima kasih, aku sudah diberi, kemudian pemberianmu kau ambil kembali. Padur kira-kira kalau Ayub puri. Ayub. Kemudian Nabi Ayub masih tetap kokoh, masih hebat ibadah. Kata iblis, Tuhan, Ayub masih hebat saja ibadahnya. Saya izin Tuhan, kalau Ayub nanti aku coba lagi gimana? Silahkan kalau kamu mampu. Akhirnya Ayub di tengah malam, saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mendapatkan kabar anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 16 orang seluruhnya tertimpa bangunan karena dihantam gempa di negeri Syam. Ada kabar datang sama Nabi Ayub, Ayub, anak-anakmu semuanya sekarang meninggal dunia, terjadi bencana gempa, dan rumah yang ditinggali oleh anak-anakmu hancur luluh dan menimpa ke tubuh anak-anakmu, seluruhnya meninggal dunia. Apa jawab Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Ya Allah, terima kasih, engkau sudah berikan anak-anak itu kepadaku, kemudian kau ambil kembali. Anak meninggal ngomongnya alhamdulillah. Nabi Ayub. Iblis kelimpungan. Iblis kelimpungan. Akhirnya iblis lapor lagi, datang lagi ke Allah, ya Allah ya Rabb, Ayub memang kuat. Makanya Ayub hebat kan? Kata Allah, belum satu lagi. Begitu dipecat, akhirnya Siti Rahmah menjual rambutnya ditukarkan dengan roti. Kalau zaman itu jual rambut tuh halal, kalau sekarang haram. Betul rambutku. Nah, gancang cerita, Nabi Ayub sakit, kena koreng. Korengnya sampai 16 tahun Pak. Hebatnya Nabi Ayub, kalau mau sholat kan di korengnya itu banyak belatung, itu satu persatu diambilin, disimpan di dedaunan. Selesai sholat diambil lagi, dipasang lagi. Tapi ketika
koreng itu sudah sampai di tenggorokannya. Nabi Ayub menjerit. Kata Nabi Ayub, "Inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, ya Rabb, aku sudah tidak kuat. Aku sudah tidak kuat. Dulu Ayub yang kaya kau miskinkan, Ayub ikhlas. Dulu Ayub keluarganya lengkap, sekarang tidak ada. Ayub ikhlas. Tapi sekarang Tuhan, yang ketika koreng ini sudah sampai di tenggorokan dan penuh belatung, akhirnya satu persatu akan memutuskan urat dan otot tenggorokan ini. Lantas kemudian nanti ketika terputus, bagaimana mungkin aku bisa menyebut namamu? Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Aku sudah tidak kuat, Tuhan. Nabi Ayub ngomong gak kuat. Akhirnya Nabi Ayub diambil oleh malaikat Jibril, dimandikan di tengah hutan. Ayub bisa sembuh total. Tapi Nabi Ayub gak mendapatkan gelar ulul azmi. Makanya aja lo ngomong udah kuat. Aku mau udah gak kuat. Ini bahasanya ibu-ibu. Aku udah gak kuat hidup begini. Gak boleh tuh ngomong gak kuat. Jadi ternyata semua juga ujian. Kenapa? Orang yang tadinya sembuh diberikan sakit, ujian oleh Allah. Ini bagian dari rencana Allah. Kamu aku buat sakit supaya nanti istighfar lebih banyak. Berengering, ya Allah. Artami, ya Allah. Halo. Nonggongnya adan. Sampai anak dikumpul lah. Kumpul kabeh. Allah makanya nyumal suwi maning wis mengkene. Dadelengan wis peteng. Cangkem pahit. Lamun bapak umur sira kabeh aja lo pecetrok tetukaran. Titip motor Mio. Setoranane 2 bulan maneh. Sing paling penting sira kabeh aja lok tetukaran. Abah mau ridho, bapak mau ikhlas. Lamun sira ngedol tanah sini ngiringan kecamatan. Jadi anak Klemen Pak Dek Uwong. Terus sing kudu diinget-inget lamun bapak laka umur nitip bakal lihat bapak mah aja ditunggangaken ambulan. Jadi anaknya, Pak kan main ado ning kuburan aja wis digotong bae. Kudu nurut iki wasiat. Jadi anaknya Klemen Pak, bukan mabok. Jadi Nabi Ayub itu salah satu contoh. Nabi Ayub disebut kalau sabarnya Nabi Ayub. 16 tahun Nabi Ayub sakit, nggak pernah ngomong apa-apa, sholatnya terus, ibadahnya langsung. Tapi ternyata ketika itu pun juga minta ampun kepada Allah dengan bahasa ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, karena dikhawatirkan nanti ototnya, uratnya yang ada di tenggorokannya ini putus dimakan belatung dan tidak bisa menyebut nama Allah. Maka Haji Oman sekarang syukuran. Mudah-mudahan ini juga Haji Oman sabar, kemudian Allah nanti akan berikan apa kepada Haji Oman. Amin. Ada hadiah. Amin. Kemudian yang kedua, haul. Terus cukup nih waktu ini.
Ayo tenang iki mah ning puri mah langganan. Yang kedua, haul. Setiap orang-orang yang sudah meninggal itu buat bahasa penyesalannya cuma satu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabbi, laula akhartani, andaikan diberikan waktu mundur, ila ajalin qarib, dengan waktu yang sangat singkat, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh. Jadi sing paling digonah keduhung wong mati iku adalah pelit. Gara-gara ali masih pelit mah aja mati dia. Hei. Jadi wong mati lamun kita digean waktu sajam. Gak usah harus 1 bulan, 1 jam saya. Lebih baik saya tidak punya rumah tingkat. Lebih baik saya tidak punya mobil mengkilap. Kan orang kaya kan begitu. Rumah tingkat, mobil mengkilap, duit berlipat-lipat, rapinya papat. Saking sugi, utang rapinya bingung gue remote. Tinggal pencet doang ngeblak, remote digawe putu nih, ngeblak gak dinutupi. Saya andaikan diberikan kesempatan 1 jam saja, rumah tingkat ini akan aku jual, mobil mengkilap ini akan aku jual. Untuk apa? Akan aku sedekahkan ke masjid-masjid, aku akan sedekah ke janda-janda miskin, yatim piatu, pondok pesantren dan yang lain sebagainya. Lebih baik aku pulang ke alam kubur tidak membawa apa-apa daripada aku meninggalkan harta tapi pahalaku tidak ada. Penyesalan orang yang meninggal itu. Makanya kan mereka berdoa, Rabbana farji'na na'mal salihan inna lahu muqimun. Ya Allah ya Rabbi, farji'na, pulangkan kami. Jadi Allah arep balik di Puri Raya. Arep apa? Na'mal salihan, saya mau amal soleh. Dulu saya dengan tetangga gak pernah akur. Saya dulu dekat ke masjid juga saya tidak sholat berjamaah. Kalau saya pulang sekarang dibalikan lagi ke kampung halaman saya akan jadi orang baik. Ini penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Maka yang paling beruntung itu apa? Orang-orang yang meninggal dunia yang paling beruntung adalah yang ketika meninggalkan anak-anak soleh. Karena yang dibutuhkan di sana bukan lagi harta, tapi doa. Ketika di keluarganya sudah tidak lagi ada yang berdoa, maka setiap orang-orang yang di alam kubur itu menunggu hari Jumat. Pak, asal dina Jumat sih paling ditonggol. Kenapa? Karena di hari Jumat itu ada bahasa sang khatib, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Doa dari seorang khatib ternyata ini tersampaikan langsung ke alam kubur.
ada di alam kubur berduyun-duyun datang di satu tempat karena ada doa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tapi ada saat itu orang yang tidak mau datang. Jadi ditanya, Bu, ayo Bu kunaon tidak datang kadinya? Pan sakabeh kumpul di tempat eta, ayo Bu kunaon? Henteu aing moal. Kunaon Ibu? Malah kebagian ke Ibu. Ah moal aing mah keunteuing da kedeung datang kiriman ti anak aing. Karena nanti ada anaknya yang khususon di hadratir ruhiha, khususon di hadratir ruhi, dipanggil namanya. Ini nanti akan ada paket khusus. Jadi gak usah harus berdesak-desakan. Sampai akhirnya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga lama ujung-ujungnya ternyata si orang ini juga ikut nimbrung bareng. Yang dulu nggak pernah nimbrung. Akhirnya kan ditanya, Bu, Bapak, Ibu Bapak dulu tuh kan nggak pernah bareng sama kita. Loh kok sekarang Ibu Bapak bareng sama kita, ini gimana? Dia jawab, anak saya yang dulu kirim doa kepada saya sekarang sudah meninggal dunia. Tuh orang kan masih ada cucunya. Cucunya kemana? Jawabnya, cucunya nggak ada yang ngaji. Cucunya pada sekolah, hebat jadi sarjana tapi nggak bisa baca Quran. Malah ada yang sekolahnya di luar negeri. Cucu-cucuku nggak ada yang ingat kepadaku. Itu bahayanya Pak. Hei, bahayanya. Bahaya kita meninggalkan anak cucu yang nggak bisa baca Quran, yang nggak bisa baca Fatihah. Nanti di alam kuburnya nggak ada yang kirim doa buat kita. Naudzubillah subhanahu. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untung jadi orang yang beriman itu. Dalam kondisi sakaratul mautnya saja sudah diperlihatkan oleh Allah. La yakhruju ruhul mu'minu hatta yara makanahu fil jannati. Gak bakalan keluar ruh orang yang punya iman sebelum mereka melihat bagaimana keadaan di surga. Jadi belum meninggal dunia sudah diperlihatkan surganya. Nanti akan dapat rumah, rumahnya namanya kusur. Kusur itu temboknya emas, lantainya perak, kamarnya 33 meter, namanya Sidrin Maktur. Ranjangnya ranjang emas, tretes inten, kelambu sutra. Per setiap laki-laki nanti akan dapat jatah 72 bidadari. 72 bidadari. Tedeng bidadari itu badon. Oh. Bidadari 72. Usia laki-laki yang masuk surga nanti usianya 33 tahun. Haji Oman mancing surga orang 33 tahun, orang mungkin 30 tahun. Seger, no. Sebenarnya masih dobrok. 72 bidadari. Tinggal kiri, hinun, wahurun ainun ka'amsadil lu'lu'il maknun, ngebaris 72 bidadari. Ibu-ibu tanya, Pak Ustaz, lamun wong lanang mancing surga oleh 70 bidadari, terus lamun wong wadon oleh apa? Setiap perempuan yang masuk surganya Allah nanti akan Allah jadikan bidadari surga. Karena dari 72 bidadari nanti akan ada satu bidadari yang Allah ciptakan dari puri raya. Tapi bukan yang ini. Tapi bukan yang ini. Kok iya Ustaz? Iyalah. Atau model mengkanan mancing surga mau pantes.
Ya bidadari surga itu kan kalau berkeringat, keringatnya wangi minyak kastori. Air liur bidadari, kalau netes di laut, lautan jadi tawar. Saking manisnya liur bidadari. Ilah ibu. Bu, coba dicoba. Manisnya. Bidadari surga. Nanti akan disalin oleh Allah. Ibu ini wajahnya diganti oleh Allah. Kenapa? Karena wajah kita ini wajah palsu. Yang asli itu di akhirat. Yauma tabyaddu wujuh, yauma taswaddu wujuh. Ada yang wajahnya putih berseri, ada yang wajahnya hitam legam. Siapa yang putih berseri? Fa'amal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Mereka yang wajahnya putih berseri adalah yang mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi cantik di dunia belum tentu cantik di akhirat. Jelek di dunia belum tentu jelek di akhirat. Tergantung amal. Kalau di dunia pengen cantik tergantung modal, betul? Kalau di dunia pengen cantik tergantung modal. Kalau di akhirat pengen cantik, patokannya solehnya amal. Jadi beda, dunia modal, akhirat amal. Makanya jangan sombong. Kalau di dunia tergantung modal. Bapak-bapak yang sering ngasih uang banyak sama istrinya, dijamin istrinya jadi cantik. Kalau nggak pernah ngasih uang gede, ya gimana ya Bu ya? Pengen cantik itu mahal Pak, nggak usah melotot-melotot begitu. Pengen cantik itu mahal, rambut pengen lurus harus direbonding, halis disulam, bulu mata dimaskara pakai anti badai. Ada jerawat harus dipesel. Ayo, kukunya dimedikur. Mandinya mandi susu, mandi sauna, mandi spa. Mahal semua. Belum mandi harus luluran pakai sari bengkoang campur basari. Selesai mandi luluran dibalur sama hand body. Mulai dandan langsung wajahnya di cleansing. Selesai di cleansing dipondasi. Iya udah foundation itu. Selesai dipondasi karena keluar takut kena sinar matahari nanti terbakar, langsung dikonblok. Sunblock. Pakai bedak, mulai bedaknya juga ada macam-macam, mulai dari skincare, MS Glow, Glow and Lovely, Olay, Germir, Wardah, Maras. Pon tuh ada dua. Pon tuh ada yang untuk 35 tahun ke atas, warnanya merah hati. Yang bagus tuh yang natural itu Ines Bu 02. Harganya 120.000. Gak puas pakai Ines, pakai pipa. Pipa nggak puas paralon. Ada yang ngomong begini, loh kok Ustadz Gofur sampai hafal sih merek bedak, Ustadz Gofur kok sampai tahu sih harga bedak? Saya curiga jangan-jangan Ustadz Gofur pedagang bedak. Maaf, saya bukan pedagang bedak. Saya tahu harga bedak, saya tahu merek bedak karena saya sadar bahwa bedak itu kewajiban suami. Bedak itu kewajiban suami, parfum kewajiban suami, baju kewajiban suami, yang masak kewajiban suami, yang ngurusin rumah kewajiban suami, yang ngasuh kewajiban suami, nyeduh kopi kewajiban suami, nyuci baju kewajiban suami, semua juga kewajiban suami. Kewajiban istri cuma dua, satu taat kepada Allah, dua nurut sama suami. Kalau kata suami masak, ya masak.
salah saya gimana? Tuh. Balik lagi. Salah mati. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah meninggal dunia ini kumpul. Nih, apapun sekarang ini, suguhan sekarang ini, kelak nantinya akan sampai ke almarhum Ibu Ijah. Pak Haji Oman, yang disuguhkan sekarang ini, nanti yang akan sampai ke Ibu San. Nah, cuma nantinya diganti makanannya jadi makanan surga. Lapis legitnya lapis legit surga, gemblengnya gembleng surga, aquanya aqua surga. Makanya sing sebenarnya lamun tahlil ku Pak kudune mah kedomani air kudu kedoyani almarhum kudune tahlilku. Lamun almarhum ku ngerokok di samsu, tahlilku ngerokok di samsu kabeh. Wong konon jadi omongin ani. Lamun almarhum ku doyani duren, tahlilku duren. Sebab yang disuguhkan yang di sini itu nanti yang akan sampai ke sana. Di alam kubur pun ada semua klok watuk baik. Begitu ditakoni klemen watuk baik kacang garing melulu. Sembarang malam pertama sampai metung dino kacang garing. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Isra Mi'raj pun Ibu Bapak ada itu fasilitas. Ada fasilitas yang disiapkan oleh Allah untuk seluruh umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika arwahnya akan sampai ke langit. Apa itu? Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Taraje, tangga yang dipergunakan Nabi Muhammad saat Mi'raj yang sekarang masih ngegantung di langit dunia. Siapa yang pegang? Yang menjaga itu namanya malaikat Ismail. Jumlahnya 70.000. 70.000 dikali 70.000, kemudian punya anak buah lagi 70.000 per satu orang. Punya anak buah lagi para malaikat jumlahnya 70.000. Jadi yang menjaga langit ini namanya malaikat Ismail. Beliau memegang tangga yang digunakan Nabi Muhammad SAW pada saat Mi'raj. Apa itu? Tangganya ternyata terbuat dari emas. Untuk apa? Untuk ketika nanti arwahul mukminin mukminat, muslimin muslimat yang ketika meninggal dunia ruhnya akan sampai ke lauh mahfuz, pasti akan menggunakan tangga yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra Mi'raj dengan haul itu ada hubungannya. Bukan cuma sekedar sholat, bukan hanya sekedar sholat, malah lebih-lebih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi paling terhebat karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bertemu dengan orang-orang sebelumnya. Nabi Muhammad bisa tahu kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad bisa tahu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad bisa tahu dengan Nabi Musa. Kita mah kadang-kadang ya kita mending bapoyot baru bapoyot siapa arti si pulang premen kan uangnya lah baru anu papa baru duit. Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Nabi Musa. Bayangkan ibu bapak, Nabi Muhammad kurunnya dengan Nabi Ibrahim selisihnya 500 tahun. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara sekarang ini dijadikan sebuah bukti bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Mudah-mudahan Pak Haji Oman dan keluarga diberikan kekuatan dan kesehatan serta hidayah. Amin. Mudah-mudahan
haul kita, haul Ibu Ijah Hadijah yang pada saat ini sedang dilaksanakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dikeluarkan diganti dengan ganti yang berlipat ganda. Terakhir mudah-mudahan ruh kita kelak nanti ketika kita dalam kondisi meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang selanjutnya naiknya ruh kita melalui mi'raj itu tidak ada halangan apapun sampai bisa kumpul di lauh mahfuz dan bisa berkumpul di dalam surganya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa la taj'al min ba'di tafarruqana tafarruqan mahsuma. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. خير